Oke, kali ini kita bakal coba membedah dunia batin kita yang seringkali terasa rumit. Dan untuk itu, kita akan pinjam petanya dari salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, Imam Al-Ghazali, yang hidup di abad ke-11. Kebayangkan, kebijaksanaannya udah teruji ribuan tahun. Pernah nggak sih ngerasa ada perang di dalam diri sendiri? Kayak ditarik-tarik antara apa yang seharusnya kita lakuin sama apa yang pengen banget kita lakuin. Nah, pertarungan inilah yang sering banget bikin kita stres, galau, capek, rasanya kayak ada pertempuran tanpa henti di dalam kepala dan hati kita. Nah, disinilah Imam Al-Ghazali datang dengan sebuah analogi yang keren banget. Beliau ngajak kita untuk melihat diri kita bukan cuma sebagai satu orang, tapi sebagai sebuah kerajaan. Yap, kerajaan di dalam diri. Kerajaan ini bisa aja kacau balau, penuh pemberontakan, atau sebaliknya, bisa jadi kerajaan yang damai dan makmur. Oke, kalau gitu yuk kita bedah kerajaan ini. Biar paham, kita harus kenalan dulu sama 4 pemain kuncinya. Anggap aja ini dewan penasehat atau kabinet yang ngatur semua urusan di kerajaan batin kita. Ini dia nih, para penghuni istananya. Pertama ada sang raja, yaitu qalb, atau hati spiritual kita. Terus ada penasihat bijaknya, si akal alias akal. Lalu ada si kuda liar yang penuh energi, namanya nafs atau hawa nafsu. Dan terakhir, yang jadi penerang semuanya adalah ruh, sang cahaya ilahi. Kunci kedamaian kerajaan ini simpel sebetulnya. Sang raja, si hati, harus mau dengerin si penasihat, si akal, buat ngendalin si kuda liar, si nafsu, dan semuanya itu harus disinari oleh cahaya dari ruh. Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari sang raja, qalb. Ini bukan sekedar organ pemompa darah ya. Menurut Al-Ghazali, ini adalah pusat kesadaran kita, ruang kendali tempat semua keputusan penting dibuat. Ini adalah tahta kerajaan Anda. Jadi siapa atau apa yang duduk di tahta ini, dialah yang memegang kendali atas seluruh kerajaan. Selanjutnya kita punya kuda liar si nafs. Ini tuh mesin penggerak kita, sumber energi, gairah, dan semua keinginan. Penting buat dicatat, dia ini nggak jahat kok. Tapi ya, namanya juga kuda liar, kalau nggak dilatih dan diarahkan, dia bisa ngamuk dan bikin rusuh. Inilah yang bikin kita kadang bertindak impulsif, marah meledak-ledak, atau nurutin ego. Kalau dibiarin, dia bisa banget ngegulingin sang raja. Terus, gimana caranya sang raja bisa ngendaliin kuda liar yang sekuat itu? Nah, disinilah peran akal, si penasihat bijak. Akal itu kemampuan rasional kita. Suara kebijaksanaan yang ngasih pertimbangan plus minusnya apa. Si akal inilah yang ngasih masukan dan strategi ke sang raja, biar bisa mengarahkan energi si nafs ke jalan yang benar dan bermanfaat. Dan yang menerangi semuanya adalah ruh, cahaya ilahi. Anggap aja ini kayak matahari di dalam kerajaan kita. Ruh ini adalah esensi sejati kita, percikan ilahi yang nyambungin kita ke sumber kebenaran dan kedamaian. Tanpa cahayanya, sang raja bakal buta arah, penasihat jadi bingung, dan kuda liar bakal tersesat dalam gelap. Oke, sekarang kita udah kenal sama semua pemainnya. Coba deh kita lakukan diagnosa singkat. Gimana ya keadaan kerajaan Anda sekarang? Menurut Al-Ghazali, ada 3 kondisi utama jiwa atau nafs. Yuk kita coba lihat kita ada di posisi mana. Pertama, ada nafs amarah. Ini kondisi kerajaan yang kacau balau di mana kuda liar berkuasa penuh. Kedua, nah ini nih yang paling sering kita rasain, nafs lawamah, kerajaan yang terus-terusan berkonflik. Di fase ini, hati kita tahu kok mana yang salah, kita nyesel, ngerasa bersalah, tapi entah kenapa jatuh lagi ke kesalahan yang sama. Ini sumber utama stres buat banyak orang. Dan tujuannya adalah mencapai level ketiga, nafs mutmainnah, kerajaan yang damai, di mana jiwa udah tenang dan tentram. Pertanyaannya, gimana caranya kita pindah dari zona konflik ke zona damai? Kerennya Al-Ghazali, dia nggak cuma ngasih diagnosis, dia juga ngasih resepnya. Sebuah rencana 3 langkah yang praktis banget buat memulihkan kedamaian di kerajaan batin kita. Rencananya logis banget, kayak kita lagi ngerawat taman. Pertama, tahali, artinya mengosongkan. Kita cabutin dulu semua rumput liar, yaitu sifat-sifat buruk, kayak iri, sombong, atau pemarah. Kedua, tahali, artinya menghiasi. Setelah lahannya bersih, kita tanam bunga-bunga indah, yaitu sifat-sifat baik kayak sabar, syukur, dan kasih sayang. Nah yang terakhir, tajali, saat taman kita udah bersih dan indah, matahari atau cahaya ilahi dari ruh akhirnya bisa bersinar terang tanpa ada yang menghalangi. Kutipan dari Al-Ghazali ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Hati itu seperti cermin, bila kotor, ia tidak dapat memantulkan cahaya.
Hati kita, si kolb ini, diciptakan untuk jadi cermin yang bisa memantulkan kebenaran ilahi. Tapi kalau cerminnya kotor sama sifat-sifat negatif, ya pantulannya jadi buram atau bahkan gelap sama sekali. Tentu aja, bersih-bersih kerajaan ini bukan kerjaan sekali jadi. Sama kayak kita mandi, butuh perawatan harian. Yuk kita lihat beberapa alat praktis yang Al-Ghazali anjurkan buat maintenance harian ini. Ada 3 pilar utamanya nih. Pertama, muhasabah atau introspeksi. Anggap aja ini kayak raja yang tiap malam ngecek pembukuan kerajaannya. Tapi yang diaudit adalah tindakan, pikiran, dan niat seharian tadi. Kedua, muraqabah, yaitu kesadaran penuh kalau kita ini selalu diawasi oleh Tuhan. Kalau kita sadar ini, otomatis kita jadi lebih hati-hati dalam bertindak kan? Dan ketiga, zikir atau mengingat Tuhan. Ini cara kita nge-charge koneksi kita ke cahaya ilahi biar tetap kuat seharian. Jadi, buat apa sih semua kerjaan batin ini? Apa tujuannya cuma biar kita merasa lebih tenang atau lebih happy aja? Menurut Al-Ghazali, tujuannya jauh lebih besar dan lebih dalam dari itu. Ide utamanya Al-Ghazali adalah diri kita ini ibarat mikrokosmos, alam semesta dalam versi mini. Dengan kita belajar cara kerja kerajaan batin kita, konfliknya, aturan ya harmoninya, sebetulnya kita lagi belajar pola-pola yang sama yang mengatur alam semesta yang jauh lebih besar di luar sana, si makrokosmos. Dan ini membawa kita ke kesimpulan paling puncaknya. Perjalanan mengenali diri sendiri itu ternyata bukan tindakan yang egois. Justru sebaliknya, ini adalah jalan untuk memahami betapa terbatasnya kita, betapa kita ini butuh bimbingan. Dan saat kita sadar akan hal itu, kita justru jadi bisa mengenali kebesaran, kemurahan, dan kebijaksanaan Tuhan. Seperti yang beliau katakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan terakhir kembali ke kita masing-masing. Di dalam kerajaan batin Anda, detik ini juga, siapa yang sebenarnya lagi duduk di atas tahta? Apakah sang raja yang bijaksana, yang memerintah dengan bimbingan akal dan cahaya ilahi? Atau jangan-jangan si kuda liar yang impulsif yang lagi pegang kendali? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan keadaan seluruh dunia Anda.